Jadi untuk hari ini kuliah proyeksi iklim ya. Proyeksi iklim, kemarin ada UTS dan sepertinya memang tidak ini ya, tidak selesai. Saya sebenarnya sudah perkirakan sih. Tapi kita akan selesaikan. Ini sebenarnya nanti kalian nanti buatnya agak pelan-pelan, jadi selama mungkin 2 bulan ya. Enggak sih, sekitar 2 minggu atau 3 minggu kalian kerjakan pelan-pelan. Terus di nanti dua atau 3 pertemuan terakhir nanti kalian presentasikan. Jadi ini sebenarnya sudah masuk dari peta kerentanan dan sekalian peta kerentanan sektoral ya. Peta kerentanan sektoral. Karena sebenarnya peta kerentanan itu bisa bermacam-macam. Sama kalau orang membuat indeks kemiskinan, indeks literasi, yang terkenal juga indeks literasi itu bisa ya. Jadi kemampuan dari anak-anak Indonesia dalam literasi maupun berhitung itu juga ada indeksnya. Indeks ini tentu penting karena terutama kalau orang-orang yang bergerak di bidang ekonomi itu sangat penting. Jadi misalnya indikasi korupsi misalnya itu sangat penting. Jadi indeks itu sangat penting karena kalau orang atau perusahaan ingin berinvestasi di mana di sana itu ada banyak kasus korupsi, pastinya dia akan berpikir ulang apakah dia sanggup atau tidak. Nah, biasanya orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dalam ini yang sangat kuat. Jadi misalkan perusahaan-perusahaan besar swasta yang ada di Indonesia itu kan kebanyakan sudah tahu ya pola-polanya apa yang terjadi di Indonesia itu sudah tahu sehingga mereka sudah mengetahui walaupun mungkin indeksnya itu tidak meyakinkan untuk orang yang baru masuk. Jadi indeks itu penting sekali terutama kalau dia itu newcomer ya, newcomer. Contoh misalnya kalau beberapa beberapa peneliti mengatakan kalau indeks demokrasi di Indonesia ini turun. Ya kita memahami sendiri bagaimana dinamika yang ada di Indonesia kan memang ada kecenderungan oposisi itu hampir tidak ada kecuali dipinggirkan. Nah ini kan kalau dalam indeks demokrasi hal tersebut tentu mengkhawatirkan. Tapi untuk orang-orang atau usaha yang sudah ada di dalam negeri itu tentu hal itu sudah tidak ada masalah karena apa? Yang pertama mungkin mereka sudah punya link di pejabat atau apalah atau yang punya bisa menghubungkan atau pemilik usahanya jadi pejabat juga sehingga ya usahanya lancar-lancar saja. Tapi untuk orang yang baru masuk misalnya ada investor dari Swedia, dari Eropa yang ingin masuk ke Indonesia, pastinya dia akan membandingkan indeks tersebut karena dia kan tidak tahu situasi. Jadi bayangkan misalnya Timothy punya uang 5 juta US dollar itu berapa miliar ya. Itu mau investasi, pasti ini uang saya kalau saya masuk kan saya dapat untung enggak? Jangankan untung, kembali tidak. Ini yang sangat penting. Oleh karena itu pasti Timothy akan mencari informasi yang dibutuhkan dalam usaha itu tadi. Apakah informasi itu meyakinkan untuk Timothy menginvestasikan uang di negara tersebut atau tidak. Kalau meyakinkan mungkin akan masuk. Kalau tidak yakin, dia akan mencari tempat lain yang lebih menjanjikan. Nah, variabel-variabel itu banyak. Misalnya tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, termasuk kerusuhan dan seterusnya. Itu pasti akan menjadi pertimbangan untuk para investor yang baru masuk. Nah, sedangkan untuk para turis itu lebih ke masalah
ini ya, keamanan dan branded. Jadi kalau saya baca-baca itu antara Bali dengan Indonesia itu lebih terkenal Bali ya. Jadi kalau ada orang luar tanya Bali, oh yes I know, dia tahu. Tapi kalau Indonesia kadang tahu ada enggak. Jadi kalau Indonesia itu yang dikenal itu cuma 3 ya, Bali, Indonesia dan Jakarta. Selain itu enggak terlalu ini ya. Nah ini artinya masalah branded saja, branded di dunia luar. Dan itu juga menjadi apa ya, menjadi tantangan juga sekaligus menjadi suatu hambatan. Tantangan dalam artian kalau misalnya nih, katakanlah Mas Timothy ingin masukkan agar Danau Toba itu terkenal. Itu kan sebenarnya kalau misalnya ingin bersaing dengan Bali misalnya, untuk menyusul ratingnya agar menjadi apa namanya sejajar namanya dikenal dengan Bali, pasti akan banyak usaha di sana. Nah, usaha itu karena memang orang belum banyak melakukan, maka itu namanya peluang, ya kan? Tapi kalau orang sudah banyak melakukan, berarti itu bukan ya menjadi suatu yang langsung jadi kompetitor. Jadi sama juga misalnya gini, Anda punya toko di pinggir jalan, terus di situ sudah banyak toko. Sebagian orang akan menyatakan, oh susah ini banyak saingan, ya kan? Banyak saingan. Akhirnya dia takut membuka. Tapi ada juga misalnya di daerah mana ya, Girimulyo misalnya, daerah Jogja itu di Girimulyo di gunung misalnya, di sana jarang toko, tapi kan dia tetap juga tidak mau buka kan. Nah, jadi sebenarnya orang itu hitung-hitungannya seperti itu. Nah mental yang pemberani tentu dia akan menghitung resiko dan kesempatan itu dengan cermat dan dia akan menjadi ya mengambil resiko itu memang harus. Itu memang salah satu apa namanya? Salah satu kalau kita hidup pasti ada pilihan. Contoh misalnya di antara kalian kan pasti sudah ada yang pernah kuliah nih kayak siapa ya kemarin? Kayak Harasta ya? Ya, Izin Pak, belum Pak, bukan saya Pak. belum ya? Kemarin siapa ya? Kayaknya ada yang pernah kuliah siapa ya? Siapa ya? Siapa yang pernah kuliah 1 tahun di kampus lain? Izin Pak, saya Pak. Nah, Lutfi gimana Lutfi? Izin Pak, di UIN Jakarta Pak. UIN Jakarta. Rumahmu di Ciputat ya? Izin Pak, di Jakarta Barat Pak. Jakarta Barat, ya agak jauh juga ya. Nah, padahal di UIN itu bukan yang tidak menjanjikan, ya kan? Di UIN misalnya, wah itu ada profesor-profesor yang banyak itu kan. Terus Lutfi diterima di STMKG. Terus kemudian dia berpindah dari jurusan di UIN pindah ke STMKG. Nah itu kan sebenarnya padahal di UIN sendiri belum tentu Anda tidak sukses kan, belum tentu Anda tidak sukses. Tapi Anda berani berpindah, artinya itu adalah keputusan Anda dan keberanian. Karena gini, saya dulu zaman saya masuk tahun 98 itu, teman-teman saya yang kebanyakan ya yang dari Jakarta, itu umumnya sudah kuliah. Ada yang sudah kuliah 1 tahun, ada yang baru masuk, tapi rata-rata 1 tahunan. 1 tahun atau yang baru masuk. Jadi rata-rata mereka sudah pernah kuliah. Ada yang masuk di FKM-nya UI, ada yang di Polteknya UI, macam-macam lah. Nah, mereka lepaskan itu masuk di STMKG, AMG zaman dulu. Nah, lalu ada sebagian dari mereka yang saya kenal itu, yang saya akrab, ada yang pernah diterima di Unsri, Palembang, sama di ITS kalau nggak salah. ITS, tapi D3. Nah, dia lepaskan datang ke Jakarta. Nah, sampai di Jakarta dia, wah, kampusnya gitu. Akhirnya di semester 5,
dia kuliah lagi, daftar lagi di UI kan. SNMPTN itu kan zaman dulu itu 3 kali ya, 3 kali bisa nyoba. Nah, dia diterima di fisika. Jadi yang tadi itu diputuskan kuliah di AMG, ternyata begitu dia melihat situasi, akhirnya di semester 5 dia kuliah lagi di UI, dan pas lulus dia penempatan yang kurang bagus, dia keluar dari AMG. Nah, setelah dari UI dia nyari beasiswa ke Amerika, dia cepat sekali jadi doktor itu. Dan sekarang ada satu yang bekerja di Amerika, satunya lagi jadi dosen. Jadi dosen di Indonesia. Jadi sebenarnya perjalanannya itu kan penuh resiko, artinya resiko kita memutuskan apa. Nah, indeks itu sebenarnya sangat membantu manakala orang membaca resiko. Sama juga misalnya begini, kenapa Lutfi berpindah ke STMKG? Coba kalau misalnya Lutfi diterima teknik elektro ITB, kira-kira mau enggak pindah ke STMKG? Mau Pak. Tetap mau ya? Izin Pak, sebenarnya lebih milih universitas sih Pak, nggak terlalu ke kedinasan. Tapi karena universitasnya tekniknya nggak dapet, jadinya ya udah. Nah, seandainya kamu diterima di sekolah elektronya ITB, kira-kira pindah tidak? Kalau udah diterima di STMKG Pak. Iya, kamu diterima di ITB, lalu diterima di STMKG, pilih mana? ITB Pak. Ya. Gimana kalau Timothy? Kira-kira tetap di STMKG atau pilih ITB? Ya Pak, pilih STMKG Pak. Wah, cinta STMKG. Ya Pak. Ya, begitu ya. Nah, kalau saya melihat kebanyakan orang akan memilih di kampus yang menjanjikan ya. Jadi kalau misalnya Lutfi melihat, oh yang menjanjikan itu di ITB, ya apalagi teknik elektro kan, tidak ada yang nganggur itu. Pasti dia akan milih ke sana. Nah, ternyata Timothy berbeda. Timothy melihat, wah STMKG ini lebih menjanjikan. Mungkin karena beliau sudah ini ya, sudah melihat, oh pegawai itu ternyata enak gitu, misalnya. Jadi kenapa misalnya orang tahu STMKG, tahu ITB ya? Karena memang ada background-nya. Jadi misalnya seperti kalau kita melihat kampus-kampus yang peringkatnya sangat tinggi misalnya, ya pastinya di sana ada UI, ITB, sama UGM. Nah di STMKG itu kan menjanjikannya karena masuknya itu sekolahnya sekolah kedinasan ya. Nah mungkin ke depan tentunya kita harus pacu tidak hanya masalah kedinasannya saja, tapi secara keilmuan dan inovasinya seharusnya STMKG juga bisa menjadi leader ya. Ini kalau dalam visi saya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kan punya banyak alat nih, alat PTO, geofisika dan yang lainnya, jaringan apa. Terus kemudian di STMKG itu kan banyak anak-anak dari instrumentasi. Nah kalau instrumentasi itu hanya sekedar pasang saja, sekedar pasang, ya pastinya tidak lebih pekerjaan itu seperti pekerjaan anak STM kan. Nah, seharusnya ada inovasi lebih dari situ. Itu yang seharusnya dipikirkan. Sama juga kalau seperti yang kemarin, hari kemarin saya ceritakan, kalau kita hanya membaca peta, lalu kita tulis angka-angkanya, ya kita ya kenapa kuliah tinggi-tinggi. Karena kan misalnya di Jakarta, terus kemudian di ECMWF atau di model RPG disebutkan hujan, terus kemudian Anda tulis hujan, langsung saja. Nah itu apa gunanya Anda kuliah tinggi-tinggi ya, nggak ada analisis sama sekali kan. Jadi seperti itu. Nah oleh karena itu, untuk melihat bagaimana resiko, bagaimana kehandalan sesuatu, itu dibutuhkan
apa namanya, angka tertentu yang diwujudkan dalam bentuk indeks. Indeks itu banyak sekali ya. Oke, saya ingin mendengar kemajuan Anda sampai mana Anda tampilkan, kira-kira sudah di mana dalam bentuk slide. Kemarin ada berapa kelompok? 8 ya? 9? Izin Pak, 8 kelompok Pak. 8 ya? Oke, silahkan kelompok 1. Kemajuannya aja, kalau memang belum maju ya nggak apa-apa. Tapi diharapkan minggu depan maju, maksudnya minggu depan sudah oke, tidak ada masalah dengan datanya, terus minggu depannya lagi presentasi. Oke, silahkan kelompok 1 siapa? Tidak ada kelompok 1? Izin Pak, Ya, silakan. izin share screen Pak. Ya. Ini Terai sama Aditya kayaknya sama ya, penggemarnya Deddy Corbuzier. Background-nya Deddy Corbuzier. Ayo silakan Rizky. Izin Pak, yang share screen dari Gilang Pak. Oh, Gilang. Gilang mana? Tampilkan juga papernya ya, papernya. Terus kemudian, oh Anda milih di Banyuwangi, oke? Izin Pak, di peta ini itu ada kendala di datanya. Yang pertama di sini data yang tidak kami temukan itu data sifat tanah turunan. Terus ada data kapasitas penyimpanan panas tanah untuk profil kedalaman 1 meter dan kandungan karbon organik. Yang ketiga yaitu data global daerah irigasi. Yang selanjutnya data statistik produktivitas padi-padian dan luas tanah bersih per kabupaten. Kalau di Kementan itu hanya produksinya Pak, kalau luas tanam bersihnya itu belum menemukan Pak. Terus yang selanjutnya ada data kepadatan ternak. Yang terakhir itu data jumlah desa berlistrik dan jumlah desa dengan jalan beraspal Pak. Nah kalau yang di India itu kan papernya dari India Pak. Nah data-datanya itu di sana mungkin cukup lengkap Pak. Jadi kalau di Indonesia itu yang terakhir tadi itu nggak ada Pak. Kayak yang data daerah yang berlistrik sama yang daerah desa dengan jalan beraspal itu petanya itu nggak tahu Pak. Terus yang ini peta yang ditampilkan ini itu dari data yang sudah bisa kami ambil itu di data kekeringan dan dibuat kan kekeringan ada hubungannya sama kerentanan pertanian gitu Pak, lihat ya Pak. Jadi dibuat aja sampai sini gitu Pak. Ini Anda ngambil paper yang judulnya apa? Ngambil dari tulisan yang judulnya apa? Bentar Pak.
Izin Pak, judulnya Climate Change and Variability Mapping Vulnerability of Agriculture Using Geospatial Technology. Oh, yang Kerentanan Vinay Kumar itu ya? Vinay Kumar. Jadi tadi yang kesulitan apa? Harusnya gini, kalau nanti presentasi Anda list ini ya, apa namanya, tujuannya, terus kemudian di situ dibutuhkan data apa saja, yang apa namanya agak detail. Nah, nanti dari data itu kalau kita implementasikan di tempat yang Anda ingin buat, itu Anda list nanti data yang Anda skip yang mana. Misalnya ada yang mungkin tidak masuk akal menurut Anda, atau Anda mungkin ini datanya kemungkinan di Indonesia belum ada yang melakukannya. Nah, itu bisa Anda skip dulu. Tapi kalau yang sudah ada, contoh ya, misalnya tentang kematian, terus kemudian harapan hidup, itu sebenarnya ada. Nah, apakah datanya itu ada di BPS kabupaten atau di kecamatan, itu berbeda, tapi yang jelas datanya ada. Terus misalnya pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya ada, tiap kabupaten pasti ada. Nah, itu Anda, kalau misalnya kan sekarang latihan, artinya kalau Anda nyari nggak dapat, ya berarti Anda karang. Misalnya di kecamatan ini, Anda misalnya kan di Banyuwangi, berarti kan itu setidaknya Anda harus kenal kan, ini daerah Banyuwangi, ini daerah yang kaya misalnya. Nah, Anda kasih aja itu agak tinggi-tinggi, misalnya indeksnya bagus. Lalu daerah yang misalnya agak kurang, Anda kasih yang rendah. Misalnya. Nah, itu boleh Anda karang, tapi dengan alasan begini. Jadi ini saya buat, datanya saya buat sendiri. Misalnya saya buat sendiri, terus kemudian saya asumsikan bahwa daerah yang kaya, misalnya daerah kaya, misalnya kalau di Jakarta, misalnya daerah Pondok Indah, Menteng, wah, anggap saja misalnya indeksnya itu ya tergantung. Jadi asumsinya kalau makin tinggi nilainya, makin rentan, berarti daerah yang kaya itu tidak rentan gitu. Berarti nilainya dia harus rendah. Sementara kalau asumsi Anda nanti membuat indeks yang jelek itu adalah nilainya yang kecil, maka Anda harus buat sebaliknya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini data yang kira-kira sulit itu yang mana? Itu di list. Terus kemudian jadi nanti kita tahu, ini kita skip yang ada juga yang data aslinya. Minimal data aslinya ada petanya kan asli ya. Terus kemudian data yang kita karang. Jadi makanya Anda list dulu datanya, terus kemudian kalau perlu metodenya dikali seperti apa, dibikin bobot kayak apa. Nanti itu yang menjadi pertanyaan itu sebenarnya apa namanya cara pembobotannya itu sebenarnya. Jadi seperti yang di BNPB ya, kalau Anda lihat itu kan ada gempa. Gempa itu dikasih bobot sangat tinggi dibandingkan dengan bencana alam yang lain. Karena apa? Gempa untuk skala tertentu itu memang kerusakannya luar biasa. Beda dengan banjir. Banjir itu walaupun besar banget, misalnya di Jakarta tahun 2020, besar misalnya, tapi dia kan tidak sampai merusak gedung-gedung yang tinggi. Tapi coba misalnya gempa terjadi di Jakarta dengan magnitudo 9 skala Richter misalnya, apa nggak kacau balau? Terus kemudian Anda bandingkan dengan banjir yang katakanlah ya sampai 1,5 meter misalnya. Walaupun itu juga sangat berbahaya, tapi kita kasih skala gempa dengan magnitudo yang lebih besar itu
kasih indeksnya lebih rentan, lebih bahaya, itu alasannya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan kelompok 1? Izin Pak. Izin Pak, berarti itu datanya yang seumpama kita tidak menemukan datanya itu berarti tidak usah dicantumkan sebagai parameter, itu tidak masalah ya Pak? Tidak masalah, yang penting nanti Anda kasih tahu alasannya. Kalau misalnya tidak dicantumkan, lalu saya merasa bahwa datanya itu sudah ada kok di Indonesia, ya itu Anda harus ngarang lah paling tidak. Iya Pak. Oke, jadi tadi ya di list, jadi nanti akan kelihatan ini yang dikarang, ini yang tidak. Terus ini ya, ini kan petanya sudah Anda buat ini yang ada tinggi rendah ini, atau dari BNPB? Siapa itu dari data yang kekeringan itu Pak. Jadi baru ada data curah hujan sama yang sudah tersedia, terus baru dibuat ini Pak. Maksud saya ini Anda yang buat? Iya Pak. Nah ini nanti ini ya pas presentasi Anda harus sampaikan tinggi itu maksudnya skalanya berapa sampai berapa, rendah itu berapa sampai berapa. Soalnya di berbagai indeks itu yang ada di normalisasi, jadi angkanya itu hanya 0 sampai 1 atau min 1 sampai 1. Ada juga yang dibiarkan saja, jadi misalnya angkanya 200, 300, ada yang seperti itu. Siapa? Soalnya ini Anda masih mencantumkan BNPB soalnya. Ya datanya dari situ Pak. Nggak usah Mas, nggak usah dicantumkan. Biasanya itu malah dari BIG ya, karena biasanya peta dasarnya kita ambil dari situ. Baik Pak. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau enggak, lanjutkan kelompok 2. Izin Pak, izin share screen Pak. Ya, silakan. Oh iya, tadi kelompok 1 ngambil tempatnya di Banyuwangi ya? Siap Banyuwangi Pak. Banyuwangi. Siapa yang asalnya Banyuwangi? Saya Pak. Oh, berarti Trayi masuk juga ya? Jadi Trayi, Rizky, sama Gilang. Izin Pak, saya kelompok 4 Pak. Kelompok 4? Beda Pak. Siap. Oh, berarti tempat sampean udah dianeksasi sama Rizky. Siap ya Pak. Ya, silakan. Mohon izin Pak, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Izin Pak, izin menjelaskan. Jadi kami kemarin sudah mendapatkan hampir semua data. Dari data bencana alam itu ada gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin puting beliung. Dan hampir semua data itu diperoleh dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, Pak. Kemudian ada data jumlah penduduk. Ya, Kemudian Jakarta memang lengkap sekali datanya dan ditampilkan. Harian juga ada itu. Kalau COVID. Ya, silakan lanjut. izin Pak. Terus kemudian ada data jumlah penduduk. Dan sebenarnya pada data jumlah penduduk itu ada 2 yang dimasukkan. Itu satunya itu dari jurnal itu minta data hutan lindung. Tapi di BPS Provinsi Jakarta itu yang punya hutan lindung itu cuma Jakarta Utara, Pak, wilayah Jakarta Utara. Yang lain itu tidak punya, jadi kami belum masukkan. Kemudian untuk data kapasitas adaptif itu di bagian sosial ekonomi, ada indeks pembangunan manusia, ada presentasi kemiskinan,
Dan terakhir pendapatan per kapita. Next ke bawah. Untuk teknologi itu ada cakupan listrik. Nah, data cakupan listrik juga untuk per kabupaten itu tidak ada. Jadi diperoleh dari statistik kesejahteraan rakyat itu disebutkan bahwa 99% di wilayah Jakarta itu sudah ada cakupan listriknya. Jadi kami katakan tiap kabupaten itu memiliki istilahnya nilai yang sama untuk cakupan listriknya. Kemudian ada data panjang jalan. Terakhir ada data komunikasi. Data komunikasi di jurnal itu yang dibutuhkan itu data jumlah pengguna ponsel untuk tiap kabupaten, tetapi di BPS itu hanya terdapat persentase jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan komputer, baik itu PC, laptop, ataupun tablet. Jadi untuk ponsel pribadi itu hanya untuk provinsi, Pak, bukan per kabupaten. Jadi kita ganti data dengan presentasi penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan komputer, baik PC, laptop maupun tablet. Next. Ke bawah lagi. Terus di bagian yang flowchart. Ya, kemudian kita hitung data ini untuk flowchart untuk kapasitas adaptif. Jadi sudah ada nilainya seperti indeks pembangunan manusia, itu nilai 0,5, terus indeks kemiskinan 0,28, terus pendapatan per kapita itu 0,22, kemudian itu menjadi data sosial ekonomi. Kemudian untuk teknologi ada cakupan listrik dengan luas irigasi. Untuk infrastruktur itu ada panjang jalan dan komunikasi. Kemudian nilai-nilai tersebut sesuai dengan misal sosial ekonomi 0,50, teknologi 0,25, dan infrastruktur 0,25, dan 3 komponen tersebut dijadikan sebagai peta kapasitas adaptifnya. Seperti itu, Pak. Next. Dan kemudian setelah itu ada 3 komponen yang dijadikan peta kerentanan, yaitu peta bencana, kemudian peta penduduk, dan peta kapasitas adaptif. Itu memiliki nilai yang sama, terus dijadikan sebagai peta kerentanan terhadap perubahan iklim. Next. Dan ini hasil jadi petanya, Pak. Peta kerentanan wilayah DKI Jakarta. Dan rentangnya itu kami buat sendiri. Ada 5 rentang. Yang tidak rentan dengan nilai 0 sampai 1. Terus kemudian kurang rentan 1,1 hingga 2. Cukup rentan 2,1 hingga 3. Kemudian rentan 3,1 hingga 4. Dan sangat rentan 4,1 sampai 5. Seperti itu, Pak. Jadi kita membuat 3 peta bencana alam, kerentanan terhadap bencana alam, terus peta ke bawah lagi, dong. Peta kerentanan terhadap jumlah penduduk, kemudian peta kapasitas terhadap kapasitas adaptif, dan yang terakhir itu gabungan yang menjadi peta kerentanan wilayah DKI Jakarta terhadap perubahan iklim. Seperti itu, Pak. Oke. Ini sudah hampir jadi ya malahan. Tadi ada beberapa variabel. Satu variabel lah tentang hutan lindung ya. Siapa? Terus Anda menyatakan hanya di Jakarta Utara gitu. Saya pikir tidak juga sih. Tidak hanya di Jakarta Utara. Jadi Anda pilih aja misalnya
mungkin diganti ya, variabelnya bukan hutan lindung, tapi taman misalnya. Nah, taman itu kan setiap kota madya di Jakarta itu kan punya taman nih, misalnya Monas, kan lahan terbuka. Kemudian daerah Rawamangun, terus kemudian ada apa itu ya, Taman BMW, nah dan seterusnya. Nah, Anda bisa catat saja itu bisa menjadikan variabel di kota madya tersebut, karena ini kan per kota madya, bukan per kecamatan ya. Siapa? Nah, jadi kayaknya masih bisa Mas dimasukkan ke sana. Ya. Terus tadi kreatif juga, jadi pengguna ponsel diganti dengan orang yang menggunakan PC ya, PC itu oke, masuk akal. Nah, terus yang menarik tadi hasilnya di Jakarta Utara itu malah kurang rentan ya. Itu menarik sekali itu. Tapi saya belum membahas kontennya, tapi variabelnya Anda memilih sudah oke. Terus perhitungannya bagaimana itu? Penskalanya itu. Izin Pak, misal Soalnya kalau penskalaannya itu nanti kurang pas ya, kurang pas gitu, nanti pasti misalnya Anda memberi bobot yang menggunakan ponsel dengan bobot yang tinggi. Terus kemudian lahan terbuka, jumlah lahan terbuka ya seperti taman tadi itu kasih bobot yang rendah. Nah, nanti begitu dikali-kali terus dibagi, kan sepertinya untuk kita membahas peta kerentanan misalnya terhadap perubahan iklim kan sebenarnya bukan pengguna ponsel yang sangat mempengaruhi kan. Nah, itu sebenarnya metodenya itu nanti nanti dijelaskan nanti di presentasinya Mas ya. Jadi nanti ini bukan kemudian kita menilai hasilnya harus bagus enggak. Tadi kita membuat apakah variabel yang kita masukkan itu masuk akal atau reliable, dan metodenya juga oke. Metodenya itu yang seperti tadi itu yang saya jelaskan. Jadi kalau gempa dengan magnitude 8 skala Richter, saya kasih bobot 10, sementara 6 sampai 7 saya kasih bobot misalnya 5. Itu kan saya punya alasan, karena dengan gempa sekian maka korbannya saya asumsikan akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan gempa hanya 6 sampai 7. Nah, asumsi-asumsi itu sebenarnya nanti kita diskusi dan itu nanti hasilnya saya yakin kalau kita presentasi di hadapan orang nanti bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau nanti penskalaannya itu kurang pas, misalnya banjir dengan gempa itu di skala yang sama, itu kan nanti akan banjir yang sangat akan berpengaruh ya. Padahal untuk indeks kebencanaan gempa itu tidak sesering banjir. Di Jawa itu lebih sering banjir dibandingkan gempa kan. Nah, tapi kalau gempa terjadi satu kali, itu satu kabupaten bisa luluh lantak. Seperti Anda ingat gempa di Jogja, mungkin Zaki ya yang tahu betul di Jogja itu gempanya kan cuma 6, berapa ya, 6,5. Awalnya itu 6,3, kemudian naik sedikit. Itu kan di daerah Bantul itu hancur. Nah itu pastinya berbeda dengan hujan lebat yang terjadi di Jogja misalnya. Walaupun katakanlah hujannya itu sampai 100 atau 150, paling yang banjir hanya di daerah tertentu saja. Yang jelas penskalaannya itu seperti itu nanti di metodenya perhitungan itu, di perhitungan seperti itu. Oke Mas, itu kelompok 2 kayaknya sudah bagus. mohon izin Pak. Untuk di bagian bencana, menurut jurnal itu semuanya sama rata Pak. Jadi kita masih
meratakan semuanya kayak gempa bumi, banjir itu nilainya masih sama, Pak. Karena di jurnalnya itu nggak ada perbedaan, Pak, untuk setiap bencananya. Jadi kami masih mengikuti yang di jurnal. Kalau Itu, bisa Pak. disesuaikan ya. Ya. Soalnya nggak mungkin ya sama itu. Siapa? Disesuaikan saja. Belum, Pak. Jadi siapa tahu Anda punya data yang real, Anda bisa bikin paper itu. Tinggal masukkan saja. Ya, gimana? Enggak Pak, nggak jadi Pak. Mungkin ini ya Pak, berarti disesuaikan aja Pak ya, nggak mesti plak sama kayak jurnalnya gitu Pak. Iya, enggak. Ya, enggak. Cuma kan temanya masih sama ya. Tema itu mengikuti jurnal, tapi masalah nanti data Anda bisa modifikasi atau Anda bikin, ya udah ini kayaknya enggak ada kalau di Indonesia itu enggak ada. Misalnya data, katakanlah orang India atau orang Eropa bikin data kepemilikan ponsel di tiap desa. Indonesia mana ada data sampai di tiap desa kan? Tiap tiap negara ada. Jadi se-Indonesia itu ada. Tiap provinsi aja belum tentu setiap provinsi ada. Tapi untuk Jakarta memang datanya lebih lengkap. Ya ada. Tapi untuk daerah lain misalnya Jawa Tengah belum tentu kita bisa mendapatkan. Nah, untuk yang kayak gitu Anda skip saja. Skip variabel ini. Atau kalau misalnya Anda yakin, saya mau karang deh. Misalnya di kota Semarang, saya kasih angka sekian. Di kota Magelang, saya kasih angka sekian. Di Kendal, sekian. Dan itu nggak apa-apa juga. Nah, termasuk perhitungannya. Perhitungan banjir misalnya di India dengan kejadian gempa. Di India itu kan gempa relatif jarang ya. Wajar kalau disamakan. Nah, di Indonesia nggak bisa. Tapi misalnya di Kalimantan, itu kalau misalnya Anda ngambil lokasinya di Kalimantan, gempa dengan banjir itu mungkin lebih parah banjir kan gitu. Karena apa? Kalimantan gempanya nggak ini banget kan. Anda bisa kasih skor sama nggak apa-apa. Gimana Mas Rahmat? Baik Pak, cukup Pak. Cukup ya. Oke, terima kasih kelompok 2, bagus. Tinggal kasih sedikit lagi jadi. Kelompok 3, Terima monggo. kasih, Pak. Ya, Siap, izin share screen, Pak. ya silakan. Ya, silakan. Bogor. Nggak nyangka Bogor petanya gini ya. Itu yang di tengah itu kota Bogornya ya. Halo, kelompok 3. Siap, izin Pak, untuk pertama, data yang digunakan itu data curah hujan sama data spasialnya Pak. Data curah hujannya itu tahun 2017, terus data spasialnya dapatkan dari salah satu web dengan skala 1,1/25.000. Selanjutnya, metodenya menggunakan klasifikasi dan pembobotan Pak. Untuk lereng, berdasarkan SK Mentan nomor 873, itu klasifikasinya 40, di atas 40%, 25% sampai 40, 15 sampai 25, 8 sampai 15, sama 0 sampai 18, 0 sampai 8. Itu untuk bobotnya saya simulasikan jadi 2, sehingga menghasilkan skor 10, 8, 6, 4, sama 2. Sedangkan untuk curah hujan di Kabupaten Bogor, untuk kriterianya itu ada di atas 4.300 mm per tahun, 3.950 sampai 4.300, 3.600 sampai 3.950, 3.250 sampai 3.600, 2.900 sampai 3.250, 2.500
2.550 sampai 2.900 dan di bawah 2.550. Untuk bobotnya sendiri saya kasih nilai 1. Selanjutnya ditentukan nilai intervalnya sehingga menghasilkan sangat rendah untuk menghasilkan nilai 3 sampai 5, rendah 6 sampai 8, sedang 9 sampai 11, tinggi 12 sampai 14, sangat tinggi 15 sampai 17. Selanjutnya dipetakan dan menghasilkan sebagai berikut, Pak. Sebentar, judul papernya apa, Mas? Judul papernya? Judul papernya Climate Change Vulnerability, Action and Adaptation Planning for Water Supply Inception Report. Oh ini ya, bentar. Itu ini ya, variabelnya cuma lereng dan curah hujan doang. Di sini, Pak, untuk dari jurnalnya sih masih ada kayak sumber daya air gitu, Pak. Emang dapetinnya susah, Pak. Bentar. Kalau di jurnalnya itu apa aja? Datanya ya. Izin Pak, kalau untuk pemetaan resiko longsor sendiri di jurnalnya data kemiringan dan karakteristik penutupan tanahnya sama data lokasi pompa ISA PDAM-nya, Pak. Soalnya gini, kalau water supply artinya di situ pasti ada data hujan, terus kemudian ya sebenarnya ini juga apa namanya, misalnya ya kalau pipa PDAM mungkin Anda ganti aja dengan tadi itu kayak tutupan lahan. Nah ini tutupan lahan kan seperti di Bogor itu pasti daerah yang terbuka hijau itu cukup banyak ya. Masih cukup banyak. Nah itu Anda bisa aja bedakan lahan terbuka hijau dan apa yang tidak gitu kan. Jadi mungkin Anda tambahkan satu variabel lagi sebagai pengganti ya, karena ini cuma lereng dan curah hujan saja. Kalau water supply itu kira-kira itu apa saja misalnya? Kira-kira apa saja yang kompatibel untuk mengganti variabel yang ada? Mungkin waduk misalnya, ya kan? Waduk atau aliran sungai itu bisa. Ini petanya per apa ini? Per kecamatan, Pak. Per kecamatan? Siap, iya, Pak. Per kecamatan. Atau ini Mas, tambahkan jumlah penduduk kan. Jadi misalnya suplainya banyak, terus kemudian penduduknya itu rendah, itu kan berarti tidak masalah. Tapi kalau suplainya banyak, tapi penduduknya itu banyak juga, itu mungkin masih cukup. Tapi kalau suplainya sedikit, penduduknya banyak, ini kan sebenarnya juga rentan ya. Mungkin seperti itu. Tambahkan coba di jumlah penduduk ya. Ada kan, tiap kecamatan tuh ada, pasti ada. Ya, Pak. Oke, ini juga kebetulan variabelnya sedikit ya. Anda untung nanti. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau didiskusikan? Oke, selanjutnya kelompok 4. Terima kasih kelompok 3. Siap, terima kasih, Pak. Kelompok 4. Mohon izin Pak, izin share screen. Ya.
security. Ya, silahkan. Pasti ini kompleks nih, karena food security itu agak berat. Izin Pak, kami dari kelompok 4 ini jurnalnya membahas tentang peta kerentanan risiko iklim terkait ketahanan pangan. Nah, untuk judul jurnalnya itu tadi a methodological framework for rapidly assessing the impact of climate risk on national level food security through a vulnerability index. Izin Pak untuk datanya. Oh iya, sebelum data untuk persamaannya yang diberikan dari jurnal itu untuk indeksnya itu untuk skor kerentanannya itu memakai rumus exposure, nilai dari komponen exposure dikali dengan nilai dari komponen kapasitas adaptif. Nah, selanjutnya untuk datanya, izin Rayi untuk Excel-nya. Izin Pak. Nah, untuk data-data yang dari jurnal itu sudah ditentukan. Ada beberapa variabel. Dari komponen exposure itu ada 4. Yang pertama ada kematian akibat bencana iklim. Nah, untuk variabel ini kami kan datanya belum menemukan ya Pak. Jadi untuk data ini kami rekayasa nilainya. Lalu untuk yang kedua ada kerugian per GDP akibat dari bencana iklim. Nah, data ini juga sama, kami rekayasa. Lalu untuk yang 2 itu ada jumlah kekeringan dan juga banjir. Nah, untuk data ini kami dapat dari BPBD. Selanjutnya, untuk exposure ini sebenarnya juga ada satu indikator lagi, yaitu jumlah badai siklon. Nah, karena di Indonesia itu khususnya DIY kurang terdampak, jadi untuk parameter ini kami tidak masukkan. Lalu untuk komponen kedua itu ada sensitivitas. Nah, ini ada data tutupan lahan sama jumlah lahan pertanian atau yang merupakan sawah tada hujan. Nah, untuk datanya kami bisa mendapatkan dari Dinas LHK dan juga ada dari BPS. Nah, sebenarnya ada satu lagi parameter yang dipakai itu hasil produksi yang berupa sereal atau sejenisnya. Nah, tapi parameter ini tidak kami masukkan juga karena untuk hasil berupa sereal ini juga tidak ada produksinya di DIY. Selanjutnya untuk kapasitas adaptif itu terdiri dari 8 parameter, mulai dari akses air pedesaan, akses air perkotaan, jalan beraspal, sama efektivitas pemerintahan, pertumbuhan penduduk, populasi di bawah garis kemiskinan, pekerjaan yang rentan terhadap perubahan iklim, dan juga penduduk pedesaan. Nah, untuk datanya yang kami bisa menemukan itu hanya ada 2 Pak sebenarnya, yaitu jalan beraspal dari BPS sama untuk populasi di bawah garis kemiskinan itu kami juga dapat dari BPS. Nah, untuk data lainnya itu kami menemukan, tapi untuk maksudnya untuk indikator yang dimaksud itu kami tidak yakin apakah bisa dianggap seperti indikator yang dimaksud pada jurnal begitu Pak. Contohnya untuk yang pekerjaan yang rentan itu kami tidak menemukan, tapi kami memasukkannya itu pakai data pengangguran Pak. Lalu untuk pertumbuhan penduduk itu juga kami pakainya itu data jumlah penduduk bukan pertumbuhannya begitu Pak. Lalu untuk akses air itu juga kami menemukan, tapi itu tidak ada penggolongan
pedesaan dan perkotaannya. Jadi seperti sudah total 1 kabupaten begitu Pak. Begitu Pak. Oke, sebentar dulu ya. Jadi data yang mungkin agak sulit ya, misalnya akses air. Akses air itu kan kalau di DIY itu mungkin yang agak sulit di daerah ini ya, Bantul ya. Daerah Bantul itu juga mungkin daerah tertentu. Tapi memang untuk datanya sendiri memang mungkin agak sulit. Jadi Anda boleh kalau misalnya terlalu sulit, Anda boleh skip saja. Tapi tetap kasih tahu ini data yang saya skip. Alasannya kita masih sulit membedakan akses air di pedesaan dan perkotaan. Karena ya wilayahnya luas kan nggak mungkin disurvei satu-satu, apalagi ini hanya tugas kuliah kan. Kecuali Anda riset, maka Anda harus survei. Terus, nah ini yang akibat bencana alam, yang kematian akibat bencana alam, saya rasa ada tuh Mbak di BNPB itu jumlah kematian akibat banjir, longsor. Nah, Anda boleh ini aja, boleh pilih banjir, longsor dan gempa saja, karena untuk misalnya kayak di Eropa ada gelombang panas, kita kan enggak ada. Nah, jadi cukup Anda ambil korban meninggal akibat gempa atau banjir. Di Jogja sendiri banjir hitungannya jarang, jadi ya gempa dan banjir saja mungkin cukup ya. Jadi mungkin ada itu, kalau saya pikir ada. Nah, terus kerugian GDP akibat bencana iklim, ini juga saya yakin tidak ada. Nah, sebenarnya itu juga menjadi salah satu topik riset yang cukup bagus ya, kalau ada yang mau meriset di tugas akhir atau mungkin S2 Anda, itu juga sebenarnya bagus. Hanya memang datanya menjadi tantangan tersendiri, nggak mudah itu. Jadi kalau saran saya itu akses air di desa dan di kota itu mungkin ini ya, Anda skip saja nggak apa-apa. Skip saja nggak apa-apa. Tapi kalau tugas akhir ya harus ada. Tapi ini nggak apa-apa dulu. Saya kira ini datanya cukup banyak dan sudah terpenuhi. Oh ya, ini data rekayasa itu nanti ini ya, yang menjadi pertanggungjawabannya itu seperti ini. Efektivitas pemerintahan. Kenapa Kulon Progo dikasih 5? Sejelek itu kah? Gitu. Gimana? Gimana kelompok 4? Kulon Progo dikasih 5 itu kenapa? Misalnya ya, saya ngurus KTP pernah di Kulon Progo itu susah. Kalau di Sleman itu saudara saya gampang. Jadi saya kasih nilai. Kami mempertimbangkan ke sana gitu Pak. Cuma sekedar angka gitu Pak. Ya, ya. Nah, maksud saya Kulon Progo itu dikasih susah 5, angka 5, sedangkan di Bantul itu dikasih 7. Itu kenapa? Padahal di Kulon Progo itu mungkin akses ke pemerintahannya tidak sesusah Bantul kan? Bantul Anda bayangkan daerah Delingo, daerah yang dekat-dekat dengan mana itu? Dengan Gunung Kidul, itu kan agak sulit juga itu. Nah, malah dia lebih rendah dibandingkan dengan Kulon Progo. Gitu. Apakah di Kulon Progo pemerintahnya lebih efektif? Nah, kira-kira alasannya apa? Itu aja sebenarnya yang saya tanya, alasannya kenapa? Jadi, memang angka itu kita rekayasa, tapi tetap ada alasannya. Oh, alasannya kalau misalnya ya, di kota Jogja, wajar kalau saya kasih tinggi. Kenapa? Karena orang mengakses kantor pemerintahan itu mudah. Misalnya. Dari sisi pertimbangan akses misalnya. Kalau masalah kepengurusan kan kita nggak tahu ya, misalnya apakah kalau kita ngurus surat-surat di kota Jogja, apakah lebih berbelit-belit dibandingkan dengan tempat lain kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas saya tahu, yang jelas kita akan tahu adalah
kalau di kota Jogja wilayahnya sempit, terus kemudian daerah situ kalau penduduk di sana ingin mengurus surat-surat di pemerintah, kantor pemerintah, kan relatif lebih dekat. Nah, akses. Jadi saya pertimbangannya aksesnya jarak dan kemudahan itu. Jadi saya kasih nilai tinggi. Itu ya maksud saya alasannya itu. Nah, terus Kulon Progo kenapa saya kasih 5 misalnya? Karena aksesnya susah, jalannya susah, terus kantornya itu harus lewat hutan misalnya. Misalnya ya, jadi angka 5, 6, 7, 8, 9 itu tetap nanti ada alasan logisnya. Gimana, Trai? Fiona, jelas ya? Halo? Siap, jelas Pak. Oke, ini tentu menjadi sebuah tantangan ya, karena variabel Anda banyak. Oke, terima kasih kelompok 4. Ada yang mau didiskusikan? Izin Pak, sebelumnya kan untuk dari nilai yang diperoleh ini kan nantinya dijadikan ke izin Pak, kan nanti akhirnya dari pengolahan data ini, pembuatan ini kan didapatkan skor kerentanan itu tadi. Nah, dari jurnal itu untuk persamaan dari skor kerentanan ini tuh cuma 2 komponen Pak, ada exposure tadi dikalikan dengan kapasitas adaptif. Lalu untuk yang kami bingungkan itu untuk sensitivitasnya itu berarti tidak perlu dimasukkan atau bagaimana Pak? Di rumusnya sensitivitas tuh memang nggak disebut ya? Di metodenya? Di jurnalnya tidak Pak, untuk skor kerentanan itu cuma ini Pak rumusnya. Bentar, mungkin ini ya di metodologi. Jadi mungkin Anda ini aja, Anda baca ulang. Nanti kalau memang Anda tidak temukan, sensitivity itu masukkan aja di apa tadi? Exposure ya? Sensitivitas Pak. Sensitivitas itu masukkan di exposure aja nggak apa-apa deh. Dimasukkan di situ. Jadi masa digolongkan di exposure. Tapi tolong dibaca ulang. Sensitivity itu nanti diapakan datanya, karena kalau misalnya di penggolongan datanya memang sudah dimasukkan kok ternyata di rumusnya jadi hilang, berarti sensitivity itu menurut paper itu diapakan. Kalau memang tidak ada, kalau memang betul-betul tidak ada, Anda masukkan di exposure saja. Oke, ada lagi? Siap Pak. Mungkin dari Trai bisa ditampilkan petanya. Sudah jadi peta ya? Siap, sudah Pak. Izin Pak untuk peta yang dihasilkan seperti ini Pak. Sangat rendah, tinggi. Berarti di kota Jogja itu sangat, itu yang ini datanya per kabupaten kan ya? Siap Pak, per kabupaten Pak. Kenapa plotnya itu tidak di batas-batas kabupaten? Seperti diinterpolasi kayaknya ini. Izin Pak, yang jawab.
untuk datanya itu dikarenakan yang daerah Jogja sama kalau nggak salah yang Sleman itu sama Pak hasil indeksnya. Jadi kayak nyatu gitu Pak. Apa nilai indeksnya tuh sama-sama sedang Pak. Jadi kayak nyatu gitu Pak. Soal pada saat interpolasi juga bentukannya hampir kayak gitu Pak. Jadi nggak kayak terpisah di kabupaten itu. Bagusnya karena ini per kabupaten ya. Karena per kabupaten, nanti Anda nggak usah interpolasi. Jadi misalnya di Jogja, kota Jogja, di Sleman, itu hasilnya berapa. Jadi nggak perlu diinterpolasi, Mas. Kecuali Berarti, Anda... langsung, jadi hasil dari indeksnya itu tiap kabupaten aja, Pak? Maksudnya tidak perlu diadakan interpolasi, Pak? Iya, nggak usah. Soalnya agak aneh malahan ini. Kecuali Anda membuatnya itu per kecamatan, terus ada kecamatan datanya yang kosong, itu wajar diinterpolasi karena petanya kan tidak sampai di kecamatan kan. Seandainya ada pun nanti malah bolong, jadi Anda interpolasi itu masih masuk akal karena dia nanti petanya pasti variasinya itu unik gitu. Tapi kalau yang ini kan datanya per kabupaten, tapi begitu kita melihat datanya, indeksnya itu tidak per kabupaten. Ya, Pak. Oke. Terima kasih ya, sudah bekerja keras. Oke, seperti itu. Ada lagi? Siapa? Mungkin cukup, Pak. Oke, selanjutnya kelompok 5, monggo. Izin share screen, Pak. Ya. Izin Pak, apakah sudah terlihat Pak? Ya, sudah. Mohon izin Pak, untuk kelompok 5 jurnal yang kita bahas itu yaitu jurnal Global Climate Risk Index 2021. Nah, adapun untuk metodenya itu kita lokasi yang dipilih itu Nusa Tenggara Timur. Untuk metode ini atau metode Climate Risk Index ini, indikator-indikator yang dianalisis itu ada yang pertama itu jumlah kematian, lalu yang kedua itu jumlah kematian per 100 penduduk, di mana datanya itu didapat dari jumlah kematian per jumlah penduduk dikali 100.000. Nah, lalu yang ketiga itu jumlah kerugian dalam US dollar dalam paritas daya beli, dan yang keempat itu kerugian per unit produk domestik bruto. Nah, untuk di wilayah Nusa Tenggara Timur sendiri, saya sama anggota kelompok lain itu sudah cari keempat data ini susah didapat. Untuk jumlah kematian pun yang ada jumlah kematian ibu melahirkan dan bayi. Jadi kami itu mengambil data yang jumlah kematian ketika siklon Seroja di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk jumlah kerugiannya kami kira-kira dari jumlah seperti rumah rusak atau jembatan yang rusak juga di per kabupatennya, lalu kami urutkan sesuai rankingnya. Untuk CRI 2021 ini didasarkan pada angka kerugian. Sebenarnya perhitungannya itu didasarkan pada angka kerugian 180 negara dari tahun 2019 untuk di jurnal ini. Nah, dari 4 kategori peringkat yang digunakan tersebut dihitung melalui pembobotan. Yang pertama itu jumlah kematian itu dikali 1/6. Yang kedua itu kematian per 100 penduduk itu dikali 1/3. Lalu yang ketiga kerugian mutlak dalam paritas daya beli itu dikali 1/6. Dan yang keempat itu kerugian per unit PDB-nya dikali 1/3, di mana nantinya itu dijumlahkan dan indeks CRI-nya nanti dihasilkan. Nah, untuk petanya yang pertama tuh peta untuk globalnya tuh seperti ini. Nah, untuk peta yang kami buat seperti ini, di mana
karena indeks CRI ini yang dihitung tuh ranknya bukan besar angka kematian atau apanya, jadi angka kematian lalu kerugiannya itu diurutkan dulu, terus dihitung diurutkan sesuai rankingnya. Nah, yang dihitung kepada indeks ini tuh rankingnya, sehingga karena tempat di Nusa Tenggara ini tidak sebanyak global. Kalau global itu kan 180, jadi di Nusa Tenggara ini cuma hanya 21 kabupaten, sehingga untuk tempat-tempatnya tuh kebanyakan hasilnya tuh rentanannya tuh tinggi-tinggi. Soalnya yang dihitung di sini tuh rankingnya, bukan nilai dari angka kematian maupun kerugiannya. Sehingga itu pun ini Pak menjadi hambatan bagi kelompok kami karena tempatnya sedikit juga Pak. Mungkin seperti itu Pak penjelasan dari kelompok 5. Itu yang angkanya kecil berarti rentan ya? Lebih rentan ya? Siapa yang paling yang angkanya kecil itu rentan karena misalnya di Flores Timur itu Kalimatris indeksnya 1,5. Nah, berarti itu di Flores Timur itu rankingnya tuh ranking termasuk ranking yang di atas, sehingga ketika dikalikan dengan indeksnya itu menghasilkan nilai yang kecil. Sehingga kemarin kami melampirkan surat keterangan dari kampus juga perihal peminjaman alat untuk pembuatan video profil tersebut kepada tadi. Untuk suratnya sudah jadi intinya cuma ini ya, alat saja ya. Siap. Tapi untuk operatornya dari Kalimpor. Itu suara apa itu ya? Ya, saya sudah terima suratnya kemarin juga, dan alhamdulillah sudah diakses juga sama Kabar Humas. Itu suara apa itu? Terus tadi saya minta Firman Pak, memang biasanya kadang-kadang dia suka apa namanya? Kepencet on mic gitu Pak. Yang Waduh. Iya, kemungkinan lagi ngurus sesuatu sih Pak. Ya maksudnya nggak diaktifkan mic-nya harusnya. Biasanya sih kepencet Pak kayak gitu Pak. Bentar. Global. Izin Pak untuk wilayah NTT ini sendiri, kalau misalnya Pak, jadi tidak mungkin ada yang melebihi angka 28 tadi itu. Misalnya di data rankingnya tuh ranking terakhir 21, paling mentok angkanya di angka 28 untuk CRI-nya. Jadi kita mungkin tidak bisa lepas semua, tapi Sebentar. mau adanya paling report kayak gitu. Tapi itu juga yang bisa dipakai cuma satu. Soalnya suara yang saya dengar itu ini double, jadi apa namanya? Nggak terlalu jelas. Oke, untuk kelompok 5 ya. Jadi ini memang indeksnya memang mungkin sangat umum ya. Di mana variabel itu adalah jumlah meninggal, terus kemudian jumlah meninggal per 100.000, lalu jumlah kerugian, lalu ada kerugian akibat GDP per unit GDP. Kalau ini ya, kerugian akibat GDP itu Anda karang ya ini ya? Pak, untuk kerugiannya itu Pak kita ambil dari seperti apa, kerusakan rumah, terus jembatan, terus rumah hanyut, lalu rumah yang terdampak seperti itu Pak, fasilitas umum yang terdampak, rankingnya Pak. Itu ada setiap kecamatan, setiap kabupaten ya?
Ada pas tiap kabupaten. Tapi hanya untuk bulan April 2021. Oh, berarti ini indeksnya hanya untuk bulan April ya? Iya, Pak. Oke. Terus kemudian kalau yang nomor 3, bagaimana cara merekayasa datanya? Izin Pak, untuk kerugiannya di sini kami pukul rata terlebih dahulu, Pak. Maksudnya? Jadi ranking yang paritas daya beli sama yang PDB itu kami pukul rata sama dulu, Pak. Jadi semua daerah dikasih nilai yang sama? Tidak, Pak, maksudnya untuk kerugian yang paritas daya beli dan yang PDB itu rankingnya di satu daerah tuh sama, misalnya Pak untuk Flores rankingnya 1 di paritas daya beli dan di PDB juga rankingnya 1 gitu, Pak. Kenapa? Misalnya ranking 2 di paritas daya belinya dan di PDB-nya juga 2 gitu, Pak, dipukul rata sama gitu, Pak. Tapi tiap wilayah beda. Maksudnya tiap wilayah itu tiap kabupaten atau bagaimana? Iya, Pak, tiap kabupaten, Pak. Ya. Kalau tiap kabupaten ya memang seharusnya berbeda ya. Karena apa namanya? Itu angkanya. Jadi angkanya kan ini Anda rekayasa ya. Nah, perankingan 1 itu dari mana? Izin Pak, dari itu Pak, dari total rumah rusak dan fasilitas umum yang terdampak, Pak. Itu bukannya untuk variabel keempat? Pertama tuh yang paritas daya beli itu kita belum masih bingung, jadi kita pukul rata, samain dulu sama yang itu Pak, yang variabel keempat. Coba Anda ini aja, yang variabel 3 itu Anda ganti dengan tingkat kemakmuran. Jadi yang mewakili tingkat kemakmuran di situ. Apakah misal, jadi apa saja yang mewakili tingkat kemakmuran? Misalnya kalau di nasional itu kan tingkat kemakmuran itu berarti GNP ya, pendapatan per kapita misalnya. Ya. Nah, Anda carilah kira-kira yang sepadan dengan itu apa? Ya, Pak. Berarti indeks berarti yang ketiga itu diganti sama yang kemakmurannya ya, Pak? Ya, karena nanti Siap, misalnya dia lebih miskin kan pasti lebih rentan ya. Iya, Tapi Pak. padahal orang miskin juga lebih sabar mungkin ya. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi, diskusikan lagi? Mungkin cukup sih, Pak. Oke, untuk selanjutnya kelompok 6, monggo. Izin stop. Terima kasih ya. Izin share screen, Pak. Ya. Izin Pak, jadi untuk kelompok kami itu ngambilnya tentang vulnerability, di mana lebih ke arah sosioekonomi dan biofisik. Untuk wilayah yang kami kaji itu adalah wilayah Jawa Timur. Untuk data perhitungannya kami dapat dari website BPS-nya. Datanya kurang lebih seperti ini. Ada populasi penduduk, jumlah penduduk miskin, jumlah petani, luas panen, produktivitas produksi dalam ton dan per hektar atau dalam ton saja, dan juga tapi dari jurnal yang kami rujuk papernya itu mas jurnalnya apa? Ya Pak, jurnalnya ini Pak, belum ada perhitungannya sih Pak. Kalau di jurnalnya cuma dikasih tahu pakai metode ini, tapi judul jurnalnya. Ini Pak, claim assessment. Oke. Nah, kami terkendala di metode perhitungannya itu Pak, karena kan hanya dijelaskan metode yang dipakai, tapi tidak dijelaskan secara rinci bagaimana perhitungannya serta pembobotannya seperti apa tiap-tiap variabelnya. Jadi di sini walaupun kami sudah mendapatkan data yang hanya kurang satu saja dari Jember, sisanya dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur itu sudah ada seperti ini. Kemudian
untuk nilai vulnerability index dan rankingnya ini masih kami karang, bukan simulasi tapi full ngarang, karena kami benar-benar nggak tahu. Udah dicari juga masih belum ketemu, masih coba mencari melalui pendekatan yang lain. Jadi mungkin kami sedikit karangnya dengan untuk yang itu vulnerability index-nya itu nilainya lebih kecil atau lebih rendah dengan nilai kerentanan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang kabupaten. Untuk penilaian rankingnya, kemudian untuk peta secara keseluruhannya seperti ini, Pak. Itu angka tinggi menunjukkan semakin rentan atau semakin tidak rentan? Semakin merah, semakin rendah itu semakin rendah kerentanannya, semakin aman lah seperti itu. Bisa dilihat di sini mungkin yang di kota-kota itu rata-rata lebih rendah nilai kerentanannya, Pak, seperti itu dibandingkan yang kabupaten, dan di menghadap ke arah Samudra Hindia itu lebih rentan, Pak, seperti itu dibandingkan yang menghadap ke Laut Jawa. Itu daerah yang berbatasan dengan laut, tapi yang warnanya apa? Yang rendah itu daerah mana itu? Oh, ya, enggak, Pak. Ini kalau nggak salah Kabupaten Blitar atau Kota Blitar gitu, Pak. Jadi pas input datanya itu di data dari peta dasarnya itu ternyata kebalik, Pak. Jadi kalau di peta dasarnya itu ini yang teridentifikasi sebagai Kota Blitar, sementara yang di dalam ini yang aslinya Kota Blitar, tapi di peta dasarnya itu indeksnya itu jadi Kabupaten Blitar, Pak. Jadi harusnya kebalik. Jadi yang di dalamnya ini yang harusnya vulnerability-nya rendah seperti itu, Pak. Kan di peta dasarnya. Agak mengherankan karena ada daerah kaya di situ mungkin, berarti ya gitu ya kira-kira ya. Iya, Pak, harusnya kebalik sih, Pak. Iya, lihat apa namanya variabelnya apa aja coba. Ini, Pak, untuk variabelnya terkait sosioekonomi sih, Pak. Nah, jadi ada jumlah perempuan, penduduk miskin, jumlah petani, luas panen, produktivitas per satuan lahan, sama produktivitas biasa. Dan terus ada ini enggak variabel klimatnya? Untuk variabel klimatnya sih kalau di jurnal yang kemarin kalau nggak salah nggak ada sih, Pak. Cuma sosioekonomi dan biofisik doang, Pak. Soalnya aneh juga ya. Aneh juga. Coba Anda tambahkan hujannya. Hujannya ya, apakah Anda karang hujan atau enggak? Iya, per kabupaten tiap lah ya. Kabupaten seperti itu, Pak. Ya, Anda karang atau kalau ada datanya sih bagus. Nanti kita lihat hasilnya apakah sama. Jadi misalnya Anda klasifikasikan aja, kalau hujan tahunan misalnya, kalau di atas 2.500, bagaimana, di bawahnya bagaimana. Kan pastinya hujan di atas 4.000 misalnya itu rentan kan, rentan banjir. Tapi hujan yang kurang itu juga rentan juga kan. Nah, Anda harus pikir bagaimana menggolongkannya. Anda tambahkan satu variabel itu. Baik, ya. Pak. Berarti akumulasi curah hujan tahunan ya, Pak? Ya, tahunan aja. Soalnya ini kan datanya langsung data global. Kecuali Anda nanti bisa memilah hujan maksimum di kabupaten tertentu, tapi saya rasa itu agak sulit. Tapi hujan tahunan aja. Baik, Pak. Terus nanti kalau di PPT misalnya ada presentasi ya, mungkin 2 minggu lagi kita presentasi satu-satu. Setiap variabel itu asumsinya apa, terus kemudian kenapa dipilih angka ini, nanti dibahas satu-satu seperti itu ya. Kalau ini kan langsung Anda tampilkan data, jadi saya nggak tahu ini datanya mau diapakan gitu. Ini kan di sini ada dikasih angka 2, angka 1. Nah, maksudnya angka 2, angka 1 itu apa gitu. Nanti di PPT-nya waktu presentasi. Jadi kita nanti lebih banyak ke metodenya juga. Bermain di data dan metode, terus kemudian hasil. Jadi kayaknya kelompok
berapa ini 6 ya? Iya, Kelompok Pak. 6 ini Kelompok juga 6. sudah hampir jadi juga ya. Oke, Cuma saya tinggal rasa nyari itu pembobotan ya. aja sih, Pak. Ya, Anda boleh membobot dari apa? Dari PNBP itu kayaknya juga rinci banget, itu bisa, atau Anda pakai bobot Anda sendiri nggak apa-apa. Baik, Pak. Yang jelas pada saat membobot itu kan ada alasannya. Kenapa saya milih bobot seperti ini? Oke, ada lagi? Siap, Pak. Cukup, Pak. Kalau dari kami. Mungkin pembobotan, Pak. Ya, Anda ini ya, Anda rembuk lah, Anda musyawarahkan. Oke, selanjutnya terima kasih. Cuma itu pertanyaan, Siap, Pak. hati-hati, Terima saya kasih. kaget itu Stop lihat sharing. pertanyaan. Kok ada Iya, Pak. daerah yang ini ya. Oke, selanjutnya. Ini soalnya emang, iya, Pak. Itu ya, coba. Ini anu ya, cepat daerah Madura. Daerah Madura itu kan akhirnya termasuk yang tidak rentan ya, kurang rentan. Padahal di sana kan ada identik juga dengan kekeringan. Ya kan? Daerahnya agak tandus, makanya banyak orang Madura kan merantau. Nah, berarti di situ saya pikir masukkan bobot hujan cukup bagus mungkin ya. Mungkin ada variasi nanti. Oke, itu aja ya. Terima kasih kelompok 6 ya. Selanjutnya kelompok 7. Izin Pak, izin share screen Pak. Ya, silakan Sultan. Sultan punya banyak banget, Sultan punya banyak banget. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak. Di sini kami dari kelompok 7 membuat peta kerentanan berdasarkan jurnal yaitu buku SIDIK, yaitu Sistem Informasi dan Kerentanan yang dari Kementerian Lingkungan Hidup. Di mana data yang dibutuhkan ada yang kami buat ini ada data tentang potensi desa di tahun 2018 di Provinsi Bali, kemudian data jumlah penduduk tahun 2010 di Provinsi Bali. Kenapa kita pakai 2010? Karena kita ketahui sendiri bahwa sensus penduduk itu dilakukan 10 tahun sekali. Kemudian yang terakhir ada peta administrasi Provinsi Bali. Nah, dalam metode pada buku ini, di mana kita harus menghitung terlebih dahulu yaitu IKS dan juga IKA. Di mana di jurnal ini sendiri dijelaskan bahwa perhitungan IKS adalah pada gambar yang pertama gitu, gambar atas, yaitu kita menggunakan data dari jumlah KK di bantaran sungai, jumlah bangunan bantaran sungai, sumber air minum, kemiskinan, dan juga sumber penghasilan. Di sini kendala kami ada di jumlah KK bantaran sungai dan bangunan bantaran sungai untuk data, dikarenakan kita tidak menemukan data tersebut. Jadi kita menggunakan jumlah desa yang memiliki sungai. Kemudian untuk perhitungan IKA sendiri ada berupa dari listrik, terus ada pendidikan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur jalan. Nah, untuk jalan ini sendiri kita tidak tahu bagaimana kodenya, kan ini ada R1001B1, saya sudah cari-cari tidak ada penjelasan tentang kode tersebut. Dan juga di sini ada pembuatan nilainya, jika 1 itu 1 itu maksudnya kayak gimana, jenis jalan yang tanah kah apakah aspal. Jadi di sini kami memutuskan untuk jalan ini kita beri sama rata, yaitu aspal, yaitu jadi kita beri nilai 1. Nah, setelah nilai IKA dan IKS tersebut didapatkan, selanjutnya kita jadikan rentangnya antara minus 0,5 hingga 0,5. Kemudian dipetakan ke dalam koordinat kartesius untuk mengetahui rentannya itu berada di rentan berapa, di mana koordinat 1 itu rentan 2, kemudian ada 1, 4, 5, dan yang di tengah-tengah adalah 3, yaitu batasnya itu antara 0,25 sampai minus 0,25. Ini merupakan hasil perhitungan di mana dari kabupaten atau kota di Bali ini ada 90% kabupaten yang masuk kategori cukup rentan, dan juga 10% kabupaten berada di kategori agak rentan. Di gambar sebelah kiri ini adalah
diagram kartesiusnya sebagai kanan ini adalah tabel dari perhitungan. Dan ini merupakan hasil dari pemetaan. Mungkin cukup, Pak. Bentar, itu hasilnya ya. Ini kabupaten ya, per kabupaten ya. Siap, iya, Pak. Tidak per kabupaten. Kayaknya kalau saya melihat ini juga kalau di daerah kita itu kan hujan itu sangat berpengaruh ya. Kayaknya perlu Anda tambahkan, Mas. Data hujan itu nggak masuk di situ, nggak ada kan? Dimasukkan di exposure-nya itu yang dimasukkan di indeksnya. Nah, nanti Anda mungkin agak modifikasi rumusnya nggak apa-apa. Karena kalau melihat di sini artinya dari Kabupaten Jimbaran, Buleleng, terus mana tuh Tabanan, lalu sampai Karangasem dan seterusnya itu dianggap sama semua kan, di situ cukup rentan gitu. Seharusnya tetap ada variasi ya, kalau kalau per kabupaten itu seharusnya tetap ada variasinya. Nah, coba Anda masukkan di data hujan, apakah nanti variasinya sama atau tidak. Siap, Pak. Berarti tambahkan data hujan saja ya, Pak ya? Ya, Di hujan per indeksnya. kabupaten aja. Ya, jadi nanti perhitungannya seperti ini ya. Kayak tadi, kalau hujannya kurang itu kan sebenarnya bermasalah kan. Kalau hujannya kurang bermasalah, kelebihan juga sebenarnya bermasalah. Nanti Anda kategorikan itu. Baik, Pak. Oke, terima kasih ya. Ada yang mau didiskusikan kelompok 7? Mungkin cukup, Pak. Oke, kelompok 7. Terima kasih. Coba kelompok 8, kelompok terakhir. Izin share screen, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Yarna, selamat pagi teman-teman Suaranya semua. kecil, Mbak. Di sini Tetap masih kecil. izin Pak. Izin Pak, apa sudah terdengar? Ya, silakan. Mohon izin Pak, kami dari kelompok 8 akan memaparkan mengenai ini terkait tugas peta kerentanan. Jurnal yang kami dapatkan yaitu The Climate Vulnerability Index (CVI) and an illustration of its application to Mongolia. Jadi dalam jurnal ini peta kerentanannya dibuat melalui perhitungan indeks CVI, di mana indeks ini dikembangkan untuk mengetahui bagaimana iklim dan dampak global lainnya terhadap sumber daya air. Nah, untuk skor CVI yang dihasilkan memberikan ukuran kerentanan terhadap variabilitas iklim yang ada pada saat ini. Nilai indeksnya nanti berkisar dari 0 sampai 100 dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kerentanan yang tinggi. Berikut untuk data untuk perhitungan CVI-nya, Pak. Jadi di sini ada 6 komponen, dari masing-masing komponen terdiri dari beberapa data. Untuk data seperti kepadatan populasi manusia, rentang ketinggian, curah hujan tahunan rata-rata, angka kematian, PDB per kapita, dan luas hutan, mungkin akan kami dapatkan melalui web BPS, BMKG, dan KLHK untuk yang luas hutan. Nah, tetapi Pak, kendalanya ini terdapat pada beberapa yang telah data yang kami tandai. Ibu kota atau sumber makanan itu maksudnya apa, dari kami juga kurang paham. Kemudian untuk data seperti total resapan air, sumber
diketahui akan didapatkan dari mana. Kemudian untuk total anak-anak dari kelompok usia sekolah mungkin bisa direkayasa datanya. Kemudian untuk data dari komponen U yaitu pengembalian ekonomi atas penggunaan air, pengembalian ekonomi atas penggunaan air bersih, dan pengembalian ekonomi atas penggunaan air MUN, itu juga kami belum terlalu paham datanya itu data apa. Nah, selanjutnya untuk yang komponen E, data-data yang terkendala yaitu lahan yang rusak di padang rumput, kepadatan ternak, dan jaringan jalan. Next. Izin Pak, untuk kendala selanjutnya itu terdapat di formula perhitungan indeksnya. Nah, di sini sudah terdapat perhitungan indeks CVI-nya seperti yang sudah tertampil. Itu mewakili 6 komponen yang telah dipaparkan tadi. Nah, untuk kendalanya itu kami kurang mengerti fungsi komponen di tempat tertentu. Nah, itu faktor R yang di mana di sini itu merupakan R kecil seperti RG, RR, RA, RC, dan seterusnya. Nah, itu dari jurnal itu belum dijelaskan apa itu faktor R dan didapatkan dari mana. Kemudian kendala selanjutnya, kan untuk perhitungan CVI ini dari 6 komponen tadi ya Pak, di mana diwakili oleh variabel G, RA, C, U, dan E. Nah, itu untuk perhitungan mendapatkan nilai dari setiap komponen tersebut, mendapatkan nilai dari setiap variabel yang berhuruf kapital ini juga kami belum terlalu memahami Pak bagaimana perhitungannya. Next. Nah, dikarenakan jika berdasarkan jurnal kerentanan CVI, kami masih terkendala dalam mencari alternatif lain, yaitu membuat peta kerentanan. Sorry, suaranya dari tadi itu enggak ini yaitu putus-putus. Izin Pak, apa sudah jelas Pak? Nah, begitu tadi itu enggak jelas. Ngomong apa ya? Apa perlu diulangi lagi Pak? Apa sudah dilanjutkan saja? Kayaknya iya. Baik Pak. Izin ke slide awal. Nah, sekarang gini aja. Tadi ya saya nangkap sedikit sih ya. Kalau di jurnal misalnya tidak disebut ya R itu apa gitu. Nah, Anda bobotkan sendiri aja. Jadi misalkan ya di situ ada geospasial variabilitas, itu kan mungkin coba yang di atas lagi. Di atas yang sebelumnya. Setelahnya. Di variabelnya. Nah, ini. Nah, jadi itu yang dikasih tanda merah kan berarti bermasalah di variabelnya. Nah, anggaplah Anda membuat peta ini di Jawa Tengah. Berarti Anda bisa bobotkan itu berdasarkan jaraknya. Jarak misalnya ke Semarang misalnya. Artinya orang-orang yang ada di Kebumen misalnya, itu kan kalau ke Semarang kan paling jauh, kasih bobot rendah misalnya. Kalau di Semarang berarti dia bobotnya jelas paling tinggi karena aksesnya mudah, misalnya seperti itu. Karena memang wajar
di papernya dibuat di Mongolia. Di Mongolia itu kan berarti di Ulan Batornya. Sementara kota-kota lain di Mongolia itu kan kecil-kecil ya. Jadi akses ke ibu kota memang lebih susah. Nah, anggaplah kalau di kita di Jawa Tengah, karena ini terkait dengan sumber makanan, itu sebenarnya nanti kalau Anda bobot, misalkan ya, Anda kasih bobot, itu jangan terlalu jomplang antar satu dengan yang lain, karena variabel ini sebenarnya kalau di Jawa Tengah mungkin tidak terlalu berpengaruh kalau dari sumber makanan. Berbeda kalau untuk tempat-tempat yang memang mengandalkan pasokan makanan dari ibu kota, itu wajar. Kalau semakin jauh semakin sulit ya. Terus total resapan air per kapita. Ini mungkin Anda bisa ganti dengan tutupan lahan, tapi untuk skala kabupaten di Jawa Tengah, mungkin yang paling jelek di Semarang ya, karena di sana tempatnya hampir semua menjadi kota. Sementara untuk tempat lain kan sebenarnya sangat sedikit ya. Jadi Anda bisa bobotkan sesuai dengan kira-kira nih kota Semarang kasih bobot apa. Maksudnya rekayasanya seperti itu ya. Total resapannya. Lalu sumber daya air yang dapat digunakan per kapita. Ini sebenarnya data yang sangat penting. Tapi saya pikir tidak ada sih datanya ini di Indonesia itu belum ada sepertinya. Coba Anda cari, tapi kalau tidak ada, Anda bisa skip ya. Lalu anak-anak usia sekolah, ini sepertinya ada ya, di kabupaten ada. Anak-anak usia sekolah itu mungkin ada. Atau persentase anak sekolah itu juga ada biasanya di BPS. Lalu apa ya? Pengembalian ekonomi atas. Pengembalian. Sebentar. Ini kata-kata aslinya dalam bahasa Inggris apa sih? Oh, jadi air yang digunakan untuk agriculture kayaknya. Untuk industri, agriculture. Nah, penggunaan air dan efisiensi ekonomi. Mungkin ini sebenarnya bisa ya Anda karang ya. Jadi misalnya pengembalian air untuk agriculture itu pasti untuk daerah yang lahan pertaniannya banyak itu pasti digunakan. Tapi kalau untuk kota pasti yang return on industry itu yang mungkin dia lebih sering dipakai. Jadi Anda bisa rekayasa itu atau Anda skip tidak apa-apa. Terus masalah perhitungan yang R tadi, yang nilai R tadi, ini Anda bisa, kalau di metode itu tidak ada, Anda bisa skalakan sesuai dengan yang ada di BPPD itu, Mbak. Dibikin kelas-kelas kan, bikin kelas-kelas, lalu nanti kelas itu yang dipakai ya untuk untuk perhitungannya. Jadi seperti itu kalau memang tidak ada di paper. Ada lagi? Izin Pak, masih tanya Pak, belum ditunjukin Pak. Terus ini apa ini? Yang ini apa nih? Izin Yang bertanya ini lagi, Pak. sebentar, yang banjir tadi loh. Nah, ini waktu Asma menerangkan tadi kayak bicara sendiri, jadi saya nggak ngerti. Apa ini? Kok ada banjir? Pak, izin mengulang ya Pak. Ya, izin Pak. Jadi izin Pak, apa suara saya terdengar Pak? Ya. Izin Pak, jadi dikarenakan kemarin menggunakan jurnal perhitungan CVI itu kami masih banyak kendala dan masih banyak belum mengerti. Jadi kami mencari alternatif lain dengan membuat peta kerentanan yang masih berhubungan dengan air, yaitu tanah longsor dan kekeringan. Kami membuat dua peta tersebut. Nah, untuk pemilihan lokasinya kami memilih di Jawa Tengah karena jika
dari BNPB, jika dilihat dari diagram P yang sedang tertampil saat ini, dapat dilihat bahwa persentase kejadian bencana di Jawa Tengah memperlihatkan dominan bencana terjadi dari 12 bencana ini adalah banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, dan kekeringan. Sehingga kami memilih membuat peta kerentanan tanah longsor dan kekeringan. Mohon izin Pak. Mohon izin Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Ya, silakan. Ya. Mohon izin Pak, di sini mungkin kami tadi terkendala dengan data ya Pak. Mungkin banyak data yang susah kami dapatkan Pak. Tapi di sini kami cari alternatif, yaitu dengan membuat peta kerentanan tanah longsor dan kekeringan Pak. Di sini untuk sumber datanya sendiri sih dari BNPB Pak. Namun dari BNPB ini dia sudah hasil jadinya Pak, namun belum diraster di ARGIS-nya Pak, di mana dalam parameter data yang digunakan dalam kerentanan yang dikaji dalam website BNPB ini adalah komponen fisik, menggunakan parameter rumah, fasilitas rumah, dan fasilitas kritis dengan sumber data PODES untuk data jumlah rumah dan fasilitas umum, dan data kesehatan, serta untuk parameter jumlah fasilitas kritisnya menggunakan data dari Badan Informasi Geospasial atau BIG, di mana ada komponen ekonomi menggunakan parameter produktif, dan PRDR dengan sumber data adalah Provinsi Jawa Tengah dalam tahun 2014. Baru selanjutnya ada parameter hutan lindung, hutan alam, hutan bakau atau mangrove, dan semak belukar untuk bahaya tanah longsor, letusan gunung berapi, kekeringan, kebakaran, dan hutan dan lahan Pak. Namun di sini di dalam BNPB sendiri itu dia tidak dijelaskan secara detail untuk data-data tersebut Pak. Next. Mungkin datanya seperti ini Pak yang ada di BNPB sendiri Pak. Mungkin sekian dari saya Pak. Jadi topiknya berubah jauh sekali berarti ya? Siap Pak. Berubah sekali ya? Dikarenakan datanya banyak yang tidak ada Pak, atau belum tahu cari di mana Pak. Sebentar ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau data dari yang wilayah kajian di Mongolia itu kan sebenarnya ada kan, human population density itu ada di Jawa Tengah ada. Terus range in altitude atau slope itu juga ada. Anda kalau per kabupaten Anda boleh misalnya setiap kabupaten dibuat aja rata-rata tingginya berapa. Atau Anda karang juga enggak apa-apa. Lalu isolasi from the capital city itu sebenarnya kan bisa. Jadi Anda ukur aja katakanlah dari alun-alun Kebumen sampai Semarang itu kan ada. Walaupun ya mungkin nggak pas juga karena pasti jalan tiap tempat tuh beda. Tapi kan kita bisa asumsikan seperti itu. Ada terus lalu annual precipitation itu juga saya yakin ada. Lalu total water res per kapita. Nah ini mungkin tidak ada ya, mungkin tidak ada. Jadi coba, ini saran saya, coba Anda combine apa yang ada di petanya BNPB dengan variabel-variabel yang ada di dalam variabel di papernya. Anda kombinasikan. Ya, dicoba ya. Gimana kelompok 8? Siap Pak, izin Pak. Berarti mengcombine data yang ada di BNPB dengan data yang tersedia di jurnal kami ya Pak? Ya, jadi nanti kalau nanti
datanya tidak ada, yang di misalnya di jurnal itu datanya tidak ada, Anda karang tidak apa-apa. Siapa? Soalnya biar nyambung dengan tema papernya. Itu dengan papernya CVI, bukan kerentanan tanah longsor. Kalau kerentanan tanah longsor kan berarti kita harus ini ya, harus mengacu ke laporannya BNPB saja, tidak usah ke sini. Oke? Oke, kelompok 9 sudah? Atau ada yang mau didiskusikan? Pak, terima kasih. Izin Pak, mungkin cukup Pak. Izin Pak, cukup Pak. Ya, cukup karena waktunya juga sudah habis. Nanti kita ketemu satu kali lagi di minggu depan untuk diskusi lagi. Kalau memang ada yang kurang, baru nanti di minggu setelahnya Anda buat dalam bentuk PPT. Dan ingat, nanti saya kasih tahu, nanti di UAS-nya Anda buat dalam bentuk paper yang bagus laporannya. Jadi nanti pas UAS itu sudah dicicil dari sekarang, atau mungkin di akhir-akhir perkuliahan Anda susun. Jadi pas UAS itu ya sudah tinggal nunggu waktu setor selesai. Jadi biar semuanya enak. Saya kira itu ya. Saya kira Mbak. itu. Pak. Ya. Mohon izin Pak. Ya, Izin ya. Pak, jadi untuk minggu depan yaitu tanggal 17 itu masih diskusi lagi, kemudian presentasinya itu tanggal 24 Pak. Ya, ya. Bikin presentasi yang bagus di PPT ya. Siapa? Oke, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya kira cukup. Kita cukup sekian dulu. Selamat siang. Kalau ada kurang lebihnya, ya saya minta maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak.